Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah lan nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Keluarga besar MTS Negeri Gresik yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin muslimat, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu lagi dalam acara ngaji Ramadan bersama podcast Miftah MTS Negeri Gresik. Akan saya lanjutkan ngajinya yang kemarin tentang tenangnya hati dengan menyaksikan kekuasaan Allah. Yang kemarin telah diceritakan bahwasanya Nabi Ibrahim disuruh menyembelih 4 hewan sejenis burung, kemudian disuruh motong-motong, disuruh mencampur aduk, kemudian disuruh memanggil, dan akhirnya 4 binatang yang telah bercerai-berai tadi bisa kumpul lagi menjadi satu, terbang, dan juga akhirnya berjalan menuju ke Nabi Ibrahim untuk memenuhi panggilannya tadi. Itu menunjukkan betapa bahwa Allah itu memang berkuasa untuk menyusun kembali bagian-bagian tubuh yang sudah hancur dan terpisah-pisah dan menghidupkan lagi. Kemudian di sini kelanjutannya adalah ada sebuah cerita tentang penciptaan alam versi dari kitab ini, yang mungkin nanti di sini ada beberapa ilustrasi dan gambaran-gambaran yang mungkin bisa dikaitkan dengan proses terjadinya alam melalui ilmu pengetahuan atau sains. Ruya diceritakan annallaha ing setuhune Allah Ta'ala maha luhur sapa Allah lama aroda nalikane ngarepaken sapa Allah ayah luka ing yen to ndadekaken as-samawati ing pira-pira langit wal ardo lan bumi khalaqa mongko ndadekaken sapa Allah jauh harotan ing mutiara khadroa kang ijo. Jadi sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, terlebih dahulu Allah menciptakan sebuah mineral atau sebuah benda yang disebut dengan jauharatan khadroa, yang diartikan sebagai mutiara hijau, sejenis mineral. Ad-afas samawati kang ngeluwi piro-piro langit. Jadi ukurannya, beratnya, besarnya itu lebih besar daripada langit tingkat 7. Wal ardi lan bumi. Jadi itu melebihi volumenya atau kapasitasnya, itu melebihi dari langit dan bumi. Tsumana dzara njur kari-kari ningali mandeng sapa Allah ilaiha maring jauharatan khadra tadi, mineral tadi, nadratan kelawan peninggal bahimatan kang wibawa. Jadi dilihat penuh, kalau mamanya bahasa kita ya dilihat dengan penuh konsentrasi. Tapi ini kan yang melihat Allah, jadi kita tidak bisa menggambarkan. Tetapi yang jelas dilihat dengan penuh kewibawaannya. Basarat mongko dadi apa jauharatan khadroa tadi jadi ma'an ing banyu. Setelah dilihat mineral hijau tadi dengan
kehebatan Allah Subhanahu wa taala dengan maha keluar biasaannya, akhirnya batu atau mineral hijau tadi atau mutara hijau tadi bisa mencair menjadi air. Sumana dzara njur kari-kari ningali sapa Allah ilal ma'i maring banyu. Faghalla mongko mendidih umub. Fartafa'a lan muncul minhu saking alma apa jabatun buih uru. Wa dukhanun lan asap, wa bukharun lan uap. Setelah menjadi cair batu tadi, kemudian dilihat lagi oleh Allah, air itu mendidih. Kemudian karena mendidih itu maka keluar buih dan keluar asap, juga keluar uap karena mendidih. Warta'ad dalan dredeg bergejolak opo banyu mau min khasyatillahi karena wedi marang Allah. Jadi bergejolak, mendidih bergejolak itu karena takut kepada Allah. Bamin samatin lan saking kono yarta itu bergejolak apa dalikal ma'u mengkono banyu ila yaumil qiyamati maring dina kiamat. Sampai hari ini, sampai besok hari kiamat, air itu tetap bergejolak seperti di lautan itu, bergelombang terus, tidak ada henti-hentinya. Dan itu secara tasawuf, karena mengapa mereka bergejolak, mengapa air yang ada di laut itu bergelombang terus, min khasyatillah, karena takut kepada Allah. Cara tasawuf seperti itu. Wa khalaqa lan dadiaken sapa Allah min dzalikat dukhani saking mengkono buih. Saking mengkono buih. Saking mengkono asap dulu. Wa khalaqa lan dadiaken sapa Allah min dzalika dukhani saking mengkono asap. Beluk as-samaa ing langit. Jadi asap yang keluar dari air yang mendidih tadi diciptakan oleh Allah menjadi langit. Wa khalaqa lan dadiaken sapa Allah min dzalika zabati saking mengkono uru, saking mengkono buih al ardo ing bumi. Kemudian dari buih yang keluar dari air yang mendidih tadi dijadikan oleh Allah sebagai bumi. Tsumma ba'atha njur kari-kari ngutus sapa Allah malakan ing malaikat min tahtal arsy saking nisori ars. Fahabato mongko mudhun apa malaikat ilal ardi maring bumi hatta dakhala sehingga melbu sapa malakun tahtal arodina ing nisore pira-pira bumi asap ikang pitu. Kemudian setelah langit dan bumi diciptakan oleh Allah, yang tadi langitnya itu dari asap, terus buminya dari buih tadi, kemudian Allah mengutus malaikat untuk turun ke bumi dan masuk ke bawah bumi lapis 7. Bahwa doa mongko nyeleh sapa Allah ha ing arodin, ha ing bumi ala atikihi ing atase baune malaikat. Wa ihda yadaihi lan utawi salah sijine tangane malaikat iku kanat ana apa ihda yadaihi bil masyriqi, ana ing kulon, penjuru wetan wal ukhra utawi kang liya iku karat ana bal ukhra iku bil maghribi ana ing penjuru kulon. Basitotaini kelawan gegem ko bidotaini, basitotaini hale beber ha ko bidotaini hale gegem alal arodina ing atase pira-pira bumi asab ikang pitu. Jadi oleh Allah
Ini ilustrasinya bumi itu oleh Allah diletakkan di di bahunya malaikat, digotong gitu oleh malaikat bumi itu. Tangannya memanjang dari timur ke barat sambil memegangi bumi. Kalau cara Jawane ditengguluk. Jadi bumi ini dipanggul oleh malaikat atas perintah Allah. Hatta dobato sehingga nyekel sapa malaikat ha ing bumi. Dipanggul begitu, falam yakun mongko ora ana liqadamehi kedue sikil lorone malaikat apa mau diukurorin panggonan netepe. Tapi ternyata malaikat itu tidak punya tempat untuk berpijak, tidak ada yang dipijak. Fahbato mongko ngedono sapa Allah minal firdausi saking surga firdaus sauron ing sapi. Jadi digambarkan ini sapi, tapi sebenarnya apa kita juga tidak tahu sebenarnya apa. Menurut literasi ini adalah diartikan sebagai sapi, digambarkan, diilustrasikan seperti sapi. Lahu iku kedue sauron sabuna alfi kornin utawi 70.000 sungu warbauna alfi qaimatin dan 70.000 sikil. Wajal ndadekno sapa Allah roko damil malaki ing delamaane sikile malaikat ala sanamihi ing atase punuke sauron. Kemudian diperumpamakan, diturunkan sebuah benda atau makhluk yang berupa sapi, digambarkan berupa sapi yang memiliki 70.000 tanduk dan 40.000 kaki. Kemudian malaikat tadi yang memanggul bumi tadi menginjak punuknya sapi tersebut. Nah, mungkin bisa saja ini sebuah ilustrasi dari sebuah benda ciptaan Allah yang dipakai untuk berpijak malaikat yang memanggul bumi tadi. Falam tastakiru mongko durung netep apa qadamahu sikil lorone malaikat. Fahbata mongko nurunaken sapa Allah yakutatan ing yakut ing permata qadra kang ijo min a'la darajatin saking dhukur-dhukure derajat fil jannati ing dalem swarga. Golduha utawi kandele yakut tadi iku masih rotu khamsami'ati amin, lelakon 500 tahun. Bahwa doa mongko nyeleh sapa Allah ha ing bahwa doa mongko nyeleh sapa Allah ha ing yakutata khadra tadi baina sanami tsauri ing antarane punuke sapi ila danabi tumeka buntute sapi. Jadi yang digambarkan sampai tadi jadi pijakan malaikat, karena malaikat ketika menginjak punuknya sapi tadi masih belum bisa seimbang. Akhirnya diambilkan lempengan benda yang datar, lempengan benda yang besar yang tebalnya itu perjalanan 500 tahun. Ya tebal sekali, tidak bisa dihitung kilometer atau berapa meter tebalnya. Itu diletakkan di atas sapi, memanjang dari punuknya sampai ekornya. Jadi luar biasa untuk pijakan dari kakinya malaikat yang memanggul bumi tadi.
Fastaqarrat mongko netep alaiha ing atase yakutata khadra apa qadamahu sikil lorone malaikat. Itu jadi dikasih lagi fasilitas di atasnya sapi tadi, lempengan batu dari mutiara. Yang tadi itu yang tebalnya 500 tahun perjalanan yang diambilkan dari surga yang paling atas. Wa qurunu dzalika tauri lan utawi sungune mengkono-mengkono sapi iku kharijatun metu min aktoril arti saking penjuru bumi. Jadi sungguhnya sapi itu yang jumlahnya tadi kan ribuan tadi. Itu itu menyangga atau keluar dari bumi itu sampai ke penjuru bumi. Jadi menancap keluar dari bumi gitu, keluar tanduk-tanduknya tadi itu mengelilingi bumi dari segala penjuru. Walakin dalika sauru lan tetapi ini mengkono sapi iku fil bahri yang dalam segoro. Jadi digambarkan sapi tadi itu atau benda tadi itu yang diilustrasikan sebagai sapi itu ternyata tempatnya itu di samudra. Bahwa mongko utawi saur iku yatanafasu bernafas fi kulli yaumin ing dalam saben-saben dina nafsaini kelawan rong nafasan. Jadi sehari semalam sapi tadi itu hanya 2 kali bernafas. Faida tanafasa mongko nalikane bernafas apa saur madda mongko pasang apa al-bahru laut. Jadi ketika mengeluarkan nafas sapi tadi, maka air laut itu pasang. Wa idza amsaka lanalikane nyegah utawa menahan apa sapi nafsau ing nafase sapi roja mongko balik apa al-bahru. Jadi air laut yang pasang dan surut itu berdasarkan tulisan ini atau kitab ini adalah diakibatkan oleh nafasnya sapi yang ditempati yang dijadikan tempat pijakan oleh malaikat yang memanggul bumi tadi. Sapi itu bernafas 2 kali. Jadi mungkin sehari semalam itu lautan terjadi 2 kali pasang dan 2 kali surut sesuai dengan nafasnya si sapi tadi. Ketika mengeluarkan nafas maka air laut pasang, ketika menghirup nafas maka air laut menjadi surut. Wala falam yakun mongko ora ana iku li qawaimi sauri kedue pira-pira sikile sapi mau diukororin utawi panggonan netep, panggonan pijak. Ternyata sapi itu juga tidak punya tempat berpijak. Fa khalaqa mongko dadekna sapa Allah sokhrotan ing watu gede. Kagol di sab'i samawatin kaya tebele petung langit wa aradina lan petung bumi. Watu tapi gedene iku sak gedene 7 langit dan 7 bumi. Fastaqarrat mongko anteng apa kawa imus tauri pira-pira sikile sapi alaiha ing atase sokhrotan. Jadi sapi itu menginjak batu besar. Walam yakun lan ora ana iku li sokhroti kedue batu gede mau mustaqarrun utawi panggonan netep. Tapi batunya juga belum punya tempat untuk menetap. Bahwa kau dadekna sapa Allah nunan ing iwak nun
wa huwa lan utawi nun iku al khautu iwa al azimu kang bodhe, ikan yang besar. Ismuhu utawi jenenge al khut iku nunun, nun iwa nun. Wa kunaitu lan utawi julukane al khut iku yalhubun, yalhub. Walakobu lan utawi lakope jeneng kesehore iwak nun iku Yahmud, dijenenge Yahmud. Jadi terakhir sebagai tempat pijakannya batu besar tadi, Allah menciptakan sebuah ikan. Yang ikan itu namanya sering kita dengar, yaitu ikan nun. Ikan nun itu punya nama panggilannya adalah Yalhub, itu nama panggilannya, dan ada nama kebesarannya yaitu Yahmud. Jadi nun atau Yalhub atau Yahmud. Jadi ternyata ketika Allah menjadikan bumi itu melalui beberapa proses, ada sistem yang ada di situ dan ada lapisan-lapisan yang dibuat oleh Allah. Nah, masalah nama-nama lapisan itu memang berbeda dari disiplin ilmu yang satu dengan disiplin ilmu yang ada di sini. Kalau di sini tadi kan bermula dari dari asap, dari buih, kemudian dari buih itu dijadikan menjadi bumi, kemudian bumi itu dipanggul oleh malaikat. Malaikat itu berpijak pada mutiara hijau yang diletakkan di atas sapi, dan sapinya itu berpijak kepada batu besar, dan batu besarnya itu ada di punggungnya ikan nun. Artinya ada beberapa lapisan dalam struktur bumi yang mungkin namanya atau sebutannya mungkin berbeda-beda. Bahwa doa mongko nyeleh sapa Allah as-sakhrata ing watu gedhe mau ala dohrihi ing atase gegere iwak nun. Wasairu jasadi lan utawi sekabehane jasate iwak nun iku kholun, sepi, tidak ada apa-apanya. Jadi tubuhnya ikan nun tadi itu tidak ada apa-apanya, kosong. Hanya jadi ruang hampa begitu. Ikan nun itu kayak seperti ruang hampa, tapi di atasnya bisa ditaruh atau diletakkan sebuah batu besar. Falhutu mangko utawi iwak iku alal bahri ing atase laut. Wal bahru utawi segara iku alamat nirrihi ing atase ndukure angin. Warihu lan utawi angin iku ala kudrati ing atase kekuasaane Gusti Allah. Jadi semuanya itu tadi adalah di atas kekuasaan Allah. Ada udara di atasnya ada lautan di dalamnya ada ikan nun tadi dan seterusnya. Berarti insya Allah ada semacam kesamaan bahwasanya bumi itu memang terdiri dari beberapa lapis. Qala dawuh sapa Ka'bul Ahbar. Innal iblisa setune iblis iku taghulghula. Ngeyok-yok, diiyok-yok, digerak-gerakkan. Ilal khauti maring ikan. Alladzi kang kana ana iku ala dori ing atase gegere ikan apa al ardu utawi bumi. Jadi ikan itu yang di laut tadi, ikan nun tadi yang membawa batu besar tadi, itu digoda oleh iblis. Digoda, digerak-gerakkan terus. Diiyok istilahnya. Kulaha kelawan sekabehane al ardi wasaja rulan pepohonan wadawabu lan kewan-kewan wa ghairuha lan liyane adawabu. Jadi ikan yang membawa beban berat tadi itu selalu digoda oleh iblis. Termasuk
di atasnya ada bumi, ada pepohonan, ada hewan-hewan, itu maunya supaya jatuh buminya tadi. Waqalan dawuh sapa rawi, waqalan ngomong sapa iblis, waqalan ngomong sapa iblis lahu maring Hud, alki nguncalno sira andhohrika ing geger sira haulail athqala ing mengkono-mengkono beban berat ajma'a kelawan sekabehane. Iblis menyuruh kepada ikan tadi untuk membuang, melempar beban beratnya tadi, batu besarnya tadi yang sebagai pijakan untuk mengangkat bumi. Qala matur sapa Ka'ab al-Akhbar periwayat ini, pahamma mongko nejo apa al-hutu iwa ayaf ala ing agawe dalika ing mengkono-mengkono buak beban berat membuak watu. Bapa asa mongko ngutus sapa Allah dabatan ing iwa ing kewan cilik. Fadakholat mongko mlebu apa dabah mun harahu ing irunge iwak nun. Wa salat lan sampai apa dabah ila dimari maring uteke iwak nun. Badaja mongko bengok-bengok sapa apa iwak nun ilallah taala maring Allah taala minha saking dabah. Padana mongko ngijini sapa Allah laha maring dabah fa kharajat mongko metu apa dabah. Jadi ini ada cerita bahwasanya yang lapisan yang bawah tadi, ikan tadi selalu digoda oleh iblis, disuruh untuk melempar beban beratnya tadi. Nah, ketika ikan mau melempar, maka Allah kemudian mengutus sebuah hewan kecil untuk masuk melalui hidungnya ikan tadi sampai ke otaknya ikan, sehingga ikan itu merasa terganggu, kemudian berteriak-teriak untuk minta tolong kepada Allah. Dan akhirnya Allah pun menyuruh hewan kecil tadi untuk keluar dari otak atau rongga kepala dari ikan tadi, sehingga jadi tidak mau melempar lagi. Qala matur dawuh sapa Ka'ab innahu setuhune nun iku layang duru yakti ningali apa iwak nun ilaiha maring dabah. Innahu setuhune iwak nun iku layang duru yakti ningali apa ikan nun ilaiha maring dabah. Watang duru lan ningali sapa dabah ilahi maring iwak nun. Jadi antara iwak nun dan dabah tadi, hewan kecil tadi saling mengawasi. Sewaktu-waktu ikan nun mau melemparkan beban beratnya tadi, maka hewan kecil tadi akan masuk ke hidungnya ikan nun. Jadi saling mengawasi. Karena saling mengawasi, maka sampai saat ini ikan nun tidak melemparkan bebannya. Kalau seandainya dilemparkan, ya berarti bumi ini akan hancur. Fa in hamma mongko lamun nejo apa ikan nun bisain lawan siji-siji min dzalika saking mengkono-mengkono buang beban mau adat mongko balik apa dabah kama kaya oleh ono apa dabah. Jadi sewaktu-waktu ikan nun mau melempar bebannya, maka hewan kecil tadi akan masuk ke hidungnya ikan nun. Wahadal utawi iki wahadal hutu lan utawi iki iwa iku wa utawi hadal hut iku alladzi iwa aksama kang gawe sumpah sapa Allah bi kelawan al hut. Wa faqala mongko dawuh sapa Allah nun wal qalami wa ma yasturun. Nun disebutkan dalam Al-Qur'an. Salah satu surat di awal surat yaitu nun wal qalamu wa ma yasturun. Nun utawi nun Allahu a'lamu bimuradi, Allah yang tahu maksudnya. Wal qalamu lan demi kolam
wa amalan barang yasturun kang ditulis kang nulis sapa malaikat. Shadaqallahul azim. Nah, itu cerita yang tertulis dalam kitab Durratun Nasihin tentang proses Allah menciptakan bumi dalam versi buku ini. Mudah-mudahan keterangan ini bisa menambah pengetahuan kita atau paling tidak sebagai pembanding untuk menyempurnakan pengetahuan kita tentang alam semesta ini. Mungkin istilah-istilahnya ada yang asing bagi para pencinta ilmu, tapi paling tidak ini menjadi pengetahuan baru bagi sebagian kita. Mudah-mudahan kita tetap mendapatkan hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Apabila ada beberapa yang khilaf atau yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.